Manchester United seperti yang kita tahu merupakan klub yang tidak pernah benar-benar kehilangan daya tariknya dari musim ke musim. Dalam kondisi apapun, baik saat berada di papan atas maupun ketika mengalami periode sulit, nama besar klub ini tetap menjadi pusat perhatian. Ada istilah yang sering muncul di kalangan penggemar, yaitu nggak MU nggak makan, yang menggambarkan seberapa kuat ikatan emosional fans terhadap tim ini. Julukan tersebut bukan muncul tanpa alasan, karena Manchester United memang memiliki sejarah panjang yang membentuk identitas klub hingga dikenal di seluruh dunia. Klub yang bermarkas di kota Manchester ini dibangun melalui perjalanan yang penuh pencapaian besar, mulai dari dominasi kompetisi domestik hingga kesuksesan di level Eropa. Faktor sejarah inilah yang membuat basis pendukung mereka tersebar luas, tidak hanya di Inggris tetapi juga di berbagai negara. Setiap generasi selalu memiliki cerita tersendiri tentang United, baik melalui permainan di lapangan maupun momen penting yang membentuk perjalanan klub. Menariknya, perhatian terhadap Manchester United tidak pernah hanya soal hasil pertandingan. Banyak pengamat melihat klub ini sebagai institusi sepak bola dengan pengaruh besar, baik dari sisi bisnis, budaya sepak bola maupun perkembangan pemain. Karena itu, setiap perubahan arah klub selalu memunculkan rasa penasaran, terutama ketika manajemen mulai berbicara mengenai rencana jangka panjang. Kali ini, Second Ball akan membahas sebuah rencana besar yang disebut sebagai Project 150, sebuah proyek yang disiapkan Manchester United sebagai bagian dari masa depan klub. Apa sebenarnya tujuan proyek ini, dan hal apa saja yang ingin dicapai oleh United melalui rencana tersebut akan kita bahas lebih lanjut. Project 150 pada dasarnya berkaitan dengan momen ulang tahun Manchester United yang ke-150 pada tahun 2028 mendatang. Namun proyek ini bukan hanya soal perayaan usia klub, melainkan sebuah rencana jangka panjang yang mulai diperkenalkan manajemen jauh sebelum tanggal tersebut tiba. CEO Manchester United, Omar Berrada, menjadi sosok yang pertama kali membahas proyek ini ketika ia memberi gambaran bahwa klub sedang menyiapkan sesuatu menuju tahun tersebut. Menjelang periode itu, Omar sempat mengatakan, "Ya, memang kami memiliki proyek itu dan itu hanya sederhana, mengembalikan marwah klub." Ia juga menegaskan bahwa fokus utama berada pada tahun 2028, namun menjelang tahun tersebut akan ada banyak kejutan yang dipersiapkan secara bertahap oleh klub. Pernyataan ini langsung menarik perhatian karena muncul di tengah situasi Manchester United yang sedang tidak ideal. Pada musim lalu, United baru saja menyelesaikan musim dengan finish di posisi ke-15 klasemen Liga, sekaligus gagal membawa pulang trofi Liga Eropa setelah menghadapi Tottenham di laga penting. Kondisi tersebut membuat banyak pihak melihat Project 150 sebagai upaya serius manajemen untuk mengubah arah klub setelah periode yang kurang memuaskan. Meski terdengar baru bagi publik, sebenarnya proyek ini sudah direncanakan sejak beberapa tahun sebelumnya. Para petinggi Manchester United memiliki ambisi besar untuk membawa klub kembali bersaing di level tertinggi melalui perencanaan yang lebih terstruktur. Mereka ingin memastikan perubahan yang dilakukan tidak bersifat sementara, melainkan menjadi fondasi jangka panjang. Fokus utama proyek ini adalah membangun ulang identitas klub secara menyeluruh, mulai dari stabilitas tim, arah permainan, hingga konsistensi performa di setiap kompetisi. Dengan waktu persiapan menuju tahun 2028, manajemen mencoba memastikan setiap langkah yang diambil menjadi bagian dari perjalanan menuju target besar tersebut. Memasuki awal musim 2025 hingga 2026, ketika jendela transfer dibuka, arah dari Project 150 mulai terlihat lebih jelas. Manchester United bergerak cukup agresif di bursa transfer dengan mendatangkan beberapa pemain baru seperti Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo. Ketiganya bukan pemain dengan nilai transfer kecil, namun klub tetap mengambil keputusan tersebut meskipun pada musim sebelumnya mereka tidak berhasil masuk zona kompetisi Eropa. Langkah tersebut menunjukkan bahwa manajemen memiliki rencana yang sudah disusun sebelumnya. Pengeluaran besar ini bukan sekadar reaksi terhadap hasil buruk musim lalu, melainkan bagian dari roadmap yang sedang dijalankan. Manchester United mencoba membangun skuad yang mampu bersaing dalam jangka panjang,
bukan hanya memperbaiki posisi klasemen dalam waktu singkat. Project 150 dapat diartikan sebagai upaya menyusun kembali arah klub secara menyeluruh. Dari cara mereka merekrut pemain, terlihat bahwa United ingin menghadirkan kombinasi kualitas, kedalaman skuad, serta fleksibilitas permainan. Manajemen tampaknya ingin memastikan tim memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di setiap kompetisi. Tujuan besar dari proyek ini tidak lepas dari keinginan membawa Manchester United kembali mendekati standar yang pernah mereka miliki pada era Sir Alex Ferguson. Pada periode tersebut, klub dikenal memiliki pemain-pemain dengan kualitas tinggi dan karakter kuat seperti Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, David Beckham, dan generasi lain yang menjadi bagian penting dalam sejarah kesuksesan United. Identitas itulah yang coba dihidupkan kembali menjelang ulang tahun klub, namun perjalanan di musim 2025 hingga 2026 tidak langsung berjalan stabil. Performa tim sempat mengalami naik turun meskipun skuad sudah diisi banyak pemain berkualitas. Situasi ini membuat manajemen mengambil keputusan penting dengan melakukan perubahan di kursi pelatih. Ruben Amorim akhirnya dilepas karena dianggap tidak sejalan dengan visi klub. Namun pelatih asal Portugal ini tidak bisa dianggap buruk, bagi yang mengerti mungkin akan paham, dan posisi pelatih diberikan kepada Michael Carrick sebagai bagian dari langkah penyesuaian agar proyek yang sedang berjalan tetap berada di jalur yang diinginkan. Di tangan Michael Carrick, Manchester United mulai menunjukkan perubahan yang cukup terlihat. Meskipun dirinya masih berstatus sebagai pelatih interim, pendekatan yang ia terapkan mampu memberikan dampak cepat terhadap performa tim di lapangan. Pada awal masa kepemimpinannya, United berhasil meraih 5 kemenangan, sebuah catatan yang membuat posisi tim perlahan naik di klasemen. Saat ini Manchester United berada di posisi 4 klasemen sementara, hasil yang terasa sangat berbeda jika dibandingkan dengan musim sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari hasil akhir pertandingan, tetapi juga dari cara tim bermain yang tampak lebih terorganisir dan efisien dalam menjalankan rencana permainan. Para pemain terlihat bekerja lebih konsisten dan mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan. Perkembangan ini memunculkan anggapan bahwa proyek 150 mulai berjalan sesuai arah yang diharapkan manajemen. Ada dorongan besar di dalam klub untuk menunjukkan peningkatan sebelum memasuki momen penting menuju ulang tahun ke-150. Kerja keras yang ditunjukkan tim seolah menjadi bagian dari proses membangun kembali standar kompetitif Manchester United. Menurut Sport Bible, Omar Berada juga sempat menyampaikan pesan yang berkaitan dengan rencana besar klub. Ia mengatakan, menjelang hari besar kita, banyak yang kami rencanakan mungkin terlihat baru-baru ini. Pernyataan tersebut memperkuat gambaran bahwa perubahan yang terjadi bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang sudah disusun untuk membawa Manchester United menuju fase baru dalam perjalanan klub. Dengan performa yang mulai membaik dan arah manajemen yang semakin jelas, perjalanan menuju tahun 2028 kini menjadi periode penting bagi Manchester United untuk membuktikan bahwa proyek ini benar-benar mampu mengembalikan klub ke level yang mereka targetkan.